Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada kali ini saya akan men-share atau membagikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Yuk saksikan dan jangan di skip-skip agar kalian paham secara keseluruhan. Pada kali ini saya akan membagikan dan men-share mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi empiris pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia. Jurnal ini diambil dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2016 dengan peneliti Indrayanti dan Cindrawati. Saya akan memberikan contoh untuk menghitung nantinya pada perusahaan. Misalkan saya ingin melakukan penelitian seperti punyanya Indrayanti dengan tahun penelitian yang berbeda, yaitu pada tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan punya Indrayanti di sini adalah penelitian itu dilakukan pada tahun bisa dilihat di sini untuk Indrayanti itu tahun penelitiannya 2012 sampai 2014. Apabila saya ingin melakukan penelitian di tahun 2017 sampai 2019, berarti saya akan mencari perusahaan industri dasar dan kimia di tahun 2017 sampai dengan 2019 itu ada berapa perusahaan. Sekarang kita akan mencari perusahaan tersebut. Misalkan di sini untuk Edusaham, di Edusaham ini sudah dipublikasikan bahwa industri dasar dan kimia itu ada 13 perusahaan. Di sini ada tanggal pencatatan AIPO. AIPO itu pada saat pertama kali perusahaan tersebut ikut bergabung atau mendaftar penawaran perdana di Bursa Efek. Untuk ADMG itu AIPO pada tahun 1993. Kalau penelitian saya akan menggunakan tahun 2017 sampai 2019, berarti minimal untuk penelitian untuk perusahaan itu AIPO di tahun 2017. Berarti saya bisa memberikan contoh di sini. Untuk AGI itu tahun 2016, berarti bisa digunakan sebagai penelitian. Sedangkan untuk MOLI TDPM itu karena perusahaan itu AIPO di tahun 2018, maka perusahaan itu tidak bisa digunakan sebagai sampel. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian nanti akan menggunakan 11 perusahaan. Di sini 13 yang dikeluarkan adalah 2 perusahaan, yaitu MOLI dan TDPM. Untuk variabelnya, variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah satu atau X1-nya itu adalah profitabilitas. Untuk X2-nya itu adalah likuiditas. Untuk X3-nya itu adalah ukuran perusahaan. Untuk X4-nya itu adalah umur perusahaan, dan X5 itu adalah opini audit. Sekarang misalkan kita akan buka Excel di sini, misalkan contoh nanti yang akan digunakan itu perusahaan apa saja. Jadi di sini ADMG untuk perusahaan tahun 2000 nanti akan mencari tahunnya
Ini misalkan tahun 2019 dulu, nanti 2019 untuk ADMG, untuk AGI di sini bisa diketik di sini. Sedangkan untuk variabel ketepatan waktunya itu adalah variabel Y. Itu nanti ketepatan waktu. Kita ketik di sini ketepatan waktu. Ini kita sheetnya 1 itu kita kasih tahun 2019 karena nanti nyarinya 2019, 2018, 2017. Variabelnya ketepatan waktu, profitabilitas. Untuk X1-nya profitabilitas. Untuk X2-nya adalah likuiditas. Untuk X3-nya itu adalah ukuran perusahaan atau size. Untuk X4-nya itu adalah umur perusahaan. Yang kelima itu adalah opini audit. Nah, kira-kira nanti untuk pandangan tabulasi data itu seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan bahas dulu di ketepatan waktu. Ketepatan waktu menurut OJK di sini, peraturan otoritas jasa keuangan. Ketepatan waktu itu nanti di sini bisa dilihat di pasal 7. Ini pasal 7. Nah, di sini laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 90 hari sejak tanggal akhir tahun buku. Itu artinya gini, akhir tahun buku itu di tanggal 31 Desember. Berarti 90 hari setelah tanggal 31 Desember. Itu diperhitungan 90 harinya itu di 31 Maret. Berarti kalau seandainya perusahaan itu melaporkan lebih dari 31 Maret, itu perusahaan sudah tidak tepat waktu. Dan perusahaan apabila melaporkannya sebelum 90 hari atau sebelum di tanggal 31 Maret, itu perusahaan bisa dikatakan tepat waktu. Gitu, nanti berarti di sini untuk ketepatan waktu di sini itu nanti lihat perusahaan itu melaporkannya tuh tanggal berapa. Nanti bisa dilihat di laporan keuangan. Sedangkan untuk profitabilitas pada perusahaan pada penelitian Indrayanti itu profitabilitas itu diukur melalui di sini. Kalian bisa lihat untuk variabel penelitiannya di sini, operasional dan pengukuran variabel. Nah, ini untuk profitabilitas diukur menggunakan ROA. ROA itu rumusnya adalah, nah di sini tinggal kita tambah lagi. ROA itu rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total aset. Nah, itu nanti sudah ketemu profitabilitas yang diukur dengan ROA. Oke. Untuk likuiditas di sini itu menggunakan current ratio. Nah, rumus current rasionya itu adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, setelah kita mengetahui cara menghitung likuiditas, yaitu aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar, ini udah ketemu likuiditasnya yang diukur dengan current ratio. Kita kasih nama current ratio. Oke.
Untuk variabel selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan itu diukur dengan logaritma natural dari total aset. Sekarang kita tambahkan untuk ini total aset. Kita tambahkan di sini, kita tadi sudah mendapatkan total aset. Ini total asetnya. Kita kopikan di sini. Terus untuk ukuran perusahaan berarti sama dengan logaritma natural dari total aset. Berarti logaritma natural kurung buka total aset kurung tutup enter. Ini sudah ketemu untuk ukuran perusahaannya. Sedangkan umur perusahaan itu diukur dengan tahun penelitian. Tahun penelitian itu untuk ini kan pengukurannya 2019, berarti tahun penelitiannya 2019 sama pertama kali perusahaan tersebut IPO atau first issue. IPO-nya kapan? Tadi ini tahun 2019 penelitiannya. Sedangkan IPO-nya tadi di tahun 1993. Untuk umur perusahaannya berarti tinggal kita kurangin aja di tahun penelitian dikurangi dengan tahun IPO atau first issue. Berarti dapat umur perusahaan untuk ADMG itu 26 tahun. Sedangkan opini audit itu diukur dengan variabel dummy. Di sini tadi untuk opini audit itu diukur dengan dummy. Angka 0 itu untuk pendapat selain wajar tanpa pengecualian, dan angka 1 itu untuk pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk hasilnya kita lihat di laporan keuangan. Nah ini di bagian opini audit. Nah, menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Polisem Indonesia Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berarti dapat disimpulkan di sini opini auditnya itu adalah wajar tanpa pengecualian. Berarti untuk itu kita kasih angka 1. Begitulah teman-teman, sudah saya share mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam pengungkapan laporan keuangan. Semoga bermanfaat dan kalian dapat menyelesaikan tugas kalian dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitulah teman-teman, sudah saya share mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan laporan keuangan beserta sumber yang diperoleh dari mana. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk cepat menyelesaikan studi dan tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.